그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 쳐주러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Adaris Nasari, SHMSI. Baik, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Setia Fulaidah dengan NIM E10122231010. Saya Mutiara Diana Saputri dengan NIM E10122311008. Saya Azra Rahayu Pramusti dengan NIM E1012231006. Upaya penyelesaian sengketa administratif. 1. Latar belakang upaya penyelesaian administratif. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan. Dalam bahasa Inggris, sengketa, perselisihan, pertentangan disebut dengan konflik atau dispute. Sengketa diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama. Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu, perlu dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial, atau institusi. Tugas pelayan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Adapun tugas pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa, cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial, economic and social development, yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Lalu, apa itu sengketa dari segi administratif? Sengketa segi administratif yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah administratif. Sengketa segi administrasi, para praktisi konstruksi maupun pihak netral berpendapat bahwa sengketa yang terjadi pada proyek konstruksi di Surabaya untuk kategori sengketa yang diakibatkan dari segi administratif yang menempati urutan peringkat pertama adalah klaim yang objektif tetapi tidak didukung persyaratan administratif yang memiliki nilai min tertinggi 3,07. Contoh sengketa dari segi administratif yang berikutnya pada posisi kedua adalah prosedur persetujuan yang bersifat sangat birokratif yang menghambat kelancaran, mempengaruhi kemudahan, menggagalkan program, tidak memungkinkan sejumlah aktivitas yang kritis yang memiliki nilai min 3,00. 2. Pembahasan upaya penyelesaian administratif. Upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan warga masyarakat. A. Objek sengketa. Di sini, objek didefinisikan sebagai benda, baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti pepohonan,
yang dimanfaatkan dan diperebutkan oleh para pelaku. Objek sengketa selalu berkembang. Jika di masa lalu objek sengketa merupakan sesuatu yang sangat konkret dan kasat mata, maka saat ini makin banyak objek sengketa yang abstrak dan terlihat langsung. Kalau dulu contoh sengketa seperti perebutan lahan, sekarang sudah masuk ke dalam perebutan udara bersih, keanekaragaman hayati, dan berbagai hal lain yang belum diketahui fungsi dan kegunaannya. B. Subjek sengketa. Subjek sengketa dapat berupa orang per orang, kelompok, lembaga atau institusi yang mengakui menguasai satu atau lebih objek tanah, hutan dan sumber daya alam. Setiap subjek yang mengakui memiliki sebidang tanah, hutan atau sumber daya alam, objek tentu melakukannya dengan suatu dasar legitimasi keabsahan yang diharapkan meyakinkan. Contohnya adalah Departemen Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menguasai kawasan hutan dengan dasar legitimasi pernyataan dalam undang-undang atau aturan tertentu. Pemerintah daerah menguasai wilayahnya karena diberikan mandat oleh undang-undang. Demikian juga suatu perusahaan menguasai suatu wilayah karena diberikan izin oleh otoritas pemberi izin. Masyarakat menguasai wilayah tertentu karena sejak lahir atau semenjak nenek moyang mereka tinggal di situ, sebelum ada orang lain yang menghakimi. Mungkin pula ada warga pendatang yang membeli tanah dari seorang yang mengaku memilikinya, atau anggota kelompok masyarakat tertentu, mungkin kelompok perempuan, mengakui penguasanya atas wilayah tersebut karena selama ini menanami, merawat, dan mengelola wilayah tersebut. Keputusan tata usaha negara. Apa itu penyelesaian sengketa tata usaha negara? Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Anda sebagai individu merupakan subjek sengketa tata usaha dan gubernur sebagai badan atau pejabat pemerintahan atau tata usaha negara. Adapun objek sengketa tata usaha negara adalah KTUN, berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur. KTUN atau disebut juga keputusan administrasi pemerintahan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan negara untuk mengidentifikasi suatu ketetapan termasuk KTUN dan bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara, maka harus memenuhi ketentuan 1. Suatu penetapan tertulis. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bersifat konkret, individual, dan final. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lantas, bagaimana penyelesaian sengketa tata usaha negara? Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka Anda dapat menempuh 2 mekanisme, yaitu upaya administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lantas, apakah upaya penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara bisa langsung melalui upaya peradilan tanpa melalui upaya administratif? Jawabannya tidak. PTUN baru berwenang memeriksa
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. A. Keberatan. Bezwagschrift. Keberatan ditunjukkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN semula. B. Banding administratif. Administrative Bureau. Pengajuan surat banding administratif ditunjukkan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di PTUN, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan instansi yang memutus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN. Dapat dilihat apakah suatu KTUN dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratif. Gugatan melalui PTUN. Penyelesaian sengketa melalui PTUN dapat dilakukan ketika 1. Tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif. 2. Jika peraturan dasar dikeluarkannya KTUN hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada PTUN. 3. Jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN adalah sebagai berikut. 1. Gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KTUN. 2. Prosedur dismisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyatanya tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
Terhadap penetapan ini, dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. 3. Pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim A. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima. Maka apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. 4. Pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim, dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. 5. Putusan. Putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan, jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Saya Septia Hulaidah dengan NIM E1012231010 akan menjelaskan materi tentang hukum pidana administratif. Jadi kita masuk ke latar belakang. Hukum pidana administratif dapat diartikan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Mencakup ruang lingkup yang sangat luas, bukan hanya bidang hukum pajak, perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen, melainkan termasuk juga di bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, tata ruang, dan lain sebagainya. Perkembangan hukum pidana administratif di Indonesia. Jadi, mengingat begitu pesatnya perkembangan masyarakat, sebagai akibat perkembangan teknologi dan modernisasi, maka berdampak pula pada perkembangan modus operandi kejahatan yang ada dalam masyarakat saat ini. Dalam hal ini, terjadi perkembangan kejahatan dari yang bersifat konvensional menuju ke arah kejahatan kontemporer, baik dalam bentuk kejahatan kerah putih maupun kejahatan luar biasa. Untuk itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam melihat kejahatan administrasi saat ini, karena tidak tertutup kemungkinan kejahatan kontemporer tersebut bersemayam dalam praktik-praktik administrasi, seperti pada kejahatan lingkungan hidup, kejahatan kehutanan, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semula kejahatan administrasi dilihat sebagai wet election atau mala probita, karena dianggap tidak mematuhi perintah undang-undang. Maka saat ini harus dilihat juga kemungkinan adanya sikap batin jahat sehingga bersifat res delection atau men rea atau malapers. Baik, masuk ke pengertian. Pengertian hukum administrasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hukum perundang-undangan dapat dibagi menurut sifatnya. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri. Nah, jadi yang pertama, peraturan perundang-undang dapat dibagi menurut sifatnya, yaitu undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya,
ialah undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi yang kedua, peraturan-peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri. Maksudnya ini ialah peraturan yang hanya dimaksud untuk memberi sanksi pidana terhadap aturan-aturan mengenai salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana. Misalnya, undang-undang mengenai pemburuan dan undang-undang pokok agraria. Nah, sekarang masuk ke karakteristik hukum administratif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kriminalisasinya berkaitan dengan adanya modernisasi dan perkembangan teknologi. Yang kedua, norma atau aturannya menyimpang dari asas umum dalam KUHP. Nah, maksud yang kedua ini dijabarkan menjadi pertama, kejahatan lebih bersifat terselubung. Yang kedua, pada umumnya tindak pidananya berkualifikasi pelanggaran, namun ada juga kejahatan. Yang ketiga, subjek hukumnya pada umumnya bersifat badan hukum atau korporasi selain manusia pribadi. Keempat, sanksinya bisa lebih berat dari sanksi tindak pidana umum karena bersifat kumulatif. Kelima, pengaruh hukum pidana, material, dan formilnya dalam satu undang-undang. Jadi, kesimpulannya adalah hukum pidana administrasi yaitu untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pengaturan seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara. Saya Mutiara Diana Saputri dengan NIM S10122310008. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus hukum administrasi negara dengan judul kasus PT BPK kembali didemo masyarakat Kuburaya karena sengketa lahan sawit. Pada kasus PT BPK kembali didemo masyarakat Kuburaya karena sengketa lahan sawit, untuk kesekian kalinya, masyarakat Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya, mendatangi dan meminta perusahaan sawit PT Bumi Pratama Khatulistiwa atau BPK menghentikan aktivitas di lahan yang diklaim milik warga setempat. Hal itu disampaikan perwakilan warga setempat, Ahmadi, berdasarkan yang disampaikan warga bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk menuntut haknya. Karena masa kontrak atau perjanjian awal antara pihak perusahaan PT BPK dengan pihak masyarakat yang mempunyai lahan tersebut sudah habis masa kontraknya, yaitu selama 25 tahun. Ini aksi kedua oleh warga, dikarenakan dulu orang kampung itu awam dan tidak mempunyai HP untuk merekam, maka perjanjian yang disepakati dulu hanya perjanjian secara lisan atau kepercayaan. Pihak PT pun tidak mengeluarkan satu berkas apapun untuk masyarakat. Jadi masyarakat hari ini merasa ditipu atau dibohongi, ujar Ahmadi. Masyarakat menilai masa kontrak perusahaan sawit PT BPK atas lahan sawit di daerah mereka sudah selesai. Sementara pihak PT BPK merasa bahwa masa kontrak atau perjanjian tersebut selama 30 tahun sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Padahal di sertifikat tersebut tertulis 25 atau 30 tahun. Masyarakat juga kecewa kepada pihak PT BPK kalau seandainya pihak PT BPK ingin memperpanjang masa kontrak tersebut ke BPN, kenapa pihak PT BPK tidak melibatkan masyarakat yang mempunyai lahan? Kenapa pihak PT BPK mengambil keputusan sepihak saja? Beber Ahmadi lagi. Menurut Ahmadi, masyarakat semakin merasa kesal dengan pihak perusahaan karena kewajiban PT BPK kepada masyarakat selama beberapa tahun tidak terrealisasi, di antaranya CSR serta sarana ibadah dan lain sebagainya. Dari aksi masyarakat kepada pihak PT BPK, ada beberapa PIN yang diminta untuk dipenuhi oleh perusahaan sawit PT Bumi Pratama Khatulistiwa, antara lain
1. Meminta manajer dari PT BPK untuk datang dan menemui masyarakat ataupun pihak PT BPK memanggil para ketua kelompok yang sudah ditunjuk dan disepakati oleh masyarakat sebagai penyambung lidah agar permasalahan ini cepat selesai. 2. Sebelum permasalahan ini selesai, masyarakat berharap jangan melakukan pemanenan terlebih dahulu. 3. Masyarakat juga meminta kepada aparat kepolisian yang ada di lapangan agar lebih humanis kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Jadilah penengah di antara sengketa ini, tegakkanlah sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan masyarakat kepada Bupati Kabupaten Kuburaya, Muda Mahendrawan, SH Gubernur Kalimantan Sutarmiji SHM, DPRD Kabupaten Kuburaya, dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat meminta para pihak untuk bisa menjadi jembatan sengketa lahan ini karena setiap masyarakat mengadakan aksi unjuk rasa, masyarakat meminta pimpinan atau manajer dari pihak PT BPK untuk bisa turun menemui. Namun, selalu beralasan tidak bisa dihubungi, lagi sibuk, dan lain sebagainya. Kami masyarakat Kalimantan Barat, kami butuh keadilan. Pungkas Ahmadi lagi, Tim Liputan. Dari contoh sebuah kasus tersebut, kelompok kami telah menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut, yaitu pemerintah harus memanggil pihak atau pemilik PT Bumi Putra Khatulistiwa untuk duduk bersama menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut, dengan tidak merugikan masyarakat setempat dan pihak PT Bumi Putra harus menyepakati perjanjian yang dibuat. Apabila dari pihak perusahaan tidak ada respon atas permintaan masyarakat perihal masalah ini, maka sesuai dengan hukum yang berlaku pada upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Bab 10 tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 75-78, masyarakat dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan. Di mana dalam pasal 75 yang berbunyi 1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. 2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Keberatan dan B. Banding. 3. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menunda pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, kecuali A. ditentukan lain dalam undang-undang dan B. menimbulkan kerugian yang lebih besar. 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. 5. Pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya. Selanjutnya, pada pasal 76 yaitu 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan yang dilajukan oleh warga masyarakat. 2. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. 3. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 4. Penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 75 ayat 2 berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Selanjutnya dalam pasal 77 bagian kedua tentang keberatan yaitu 1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan. 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. 3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja.
5. Dalam hal badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. 6. Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. 7. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Dan yang terakhir ada pada pasal 78 bagian ketiga tentang banding, yaitu 1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. 2. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. 3. Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikabulkan, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan. 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja. 5. Dalam hal badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. 6. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Selain itu, upaya administratif juga terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelesaian administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi pada pasal 2 dan di dalam itu bab 2 tentang kewenangan pasal 2 yang berbunyi 1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bab 2 tentang kewenangan pasal 2 yang berbunyi 1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. 2. Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pula dalam bab 3 tentang penyelesaian sengketa di pengadilan pasal 3, yaitu 1. Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. 2. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, dari contoh kasus dan penyelesaian yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bagi aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang perseorang maupun badan hukum perdata, begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada sesama aparatur pemerintah sendiri, tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini dikemukakan oleh Nuryanto A. Saya menyetujui pendapat ini karena apabila kita aplikasikan dalam contoh kasus yang telah saya jelaskan tadi, bahwa peran pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dari pihak masyarakat dirugikan, masyarakat dapat menggunakan haknya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus sengketa ini dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan apabila kedua pihak setuju. Namun, apabila terjadi konflik dan salah satu pihak tidak mau menanggapi dari masalah yang dihadapi, pihak yang dirugikan dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan. Maka, disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk mendengar sebelah. Diharapkan pula pemerintah tidak imbang sebelah dan yang Nah, itulah contoh sebuah kasus hukum administrasi negara yang Baik, cukup sekian dari video pembelajaran pada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.